Salam berjumpa kembali teman-teman sekalian, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Pada kesempatan ini saya mengajak kita kembali lagi untuk mempersiapkan sedikit waktu kita mendengarkan sabda Tuhan yang kita ambil dari Penginjil Yohanes bab 10 ayat 22 sampai 30. Yesus ditolak oleh orang Yahudi. Tidak lama kemudian tibalah hari raya pentabisan Bait Allah di Yerusalem. Ketika itu musim dingin. Dan Yesus berjalan-jalan di Bait Allah di Serambi Salomo. Maka orang-orang Yahudi mengelilingi dia dan berkata kepadanya, "Berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jikalau engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami." Yesus menjawab mereka, "Aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapa-Ku, itulah yang memberikan kesaksian tentang Aku. Tetapi kamu tidak percaya karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Domba-dombaku mendengarkan suaraku dan Aku mengenal mereka dan mereka mengikut Aku. Dan Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapa-Ku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Teman-teman sekalian, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, Penginjil Yohanes yang kita dengarkan ini mengisahkan kepada kita bagaimana ketidakpercayaan itu membuat orang itu berada dalam kebimbangan dan keraguan untuk mengakui atau memberikan kesaksian tentang orang yang dipercayai. Orang-orang Yahudi pada kesempatan ini mereka berada dalam kebimbangan terhadap keberadaan Yesus. Berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Masalah utama yang terungkap di sana disampaikan oleh Yesus kepada mereka adalah mereka tidak percaya kepada Yesus. Jadi mereka tidak percaya pada pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh Yesus. Dan karena itu menjadi persoalan bagi mereka untuk semakin mendekat atau mengenal Yesus lebih dekat gitu ya. Mereka hanya melihat Yesus dari jauh dan bahkan ada komentar-komentar atau tindakan-tindakan yang berusaha untuk mengaburkan makna dari tindakan-tindakan Yesus. Tindakan dalam hal ini adalah lebih pada sebuah ajaran yang disampaikan oleh Yesus maupun mujizat-mujizat besar yang pernah dilakukannya. Yesus yang menyembuhkan orang sakit, Yesus yang membangkitkan orang mati, mengubah air menjadi anggur dan sebagainya. Tetapi peristiwa-peristiwa besar itu tidak mereka mampu maknai sebagai suatu peristiwa Allah yang berkarya dalam atau di tengah kehidupan mereka. Mereka malah melihat itu sebagai suatu peristiwa yang biasa-biasa saja ataupun tidak mengakui itu sebagai perbuatan Allah atau karya Allah, sehingga memang sulit bagi mereka untuk menerima Yesus Jadi mereka terus berada dalam kebimbangan karena mereka tidak percaya kepada Yesus. Dan bagaimana Yesus kemudian menanggapi orang-orang yang percaya? Orang yang percaya itu orang yang mengenal Yesus. Orang yang mendengarkan Yesus. Mengenal dan mengikut Yesus. Dan Yesus pun memberikan hidup kekal kepada mereka. Dan tidak ada seorang pun yang bisa merebut mereka dari Yesus. Jadi dalam sekali perkataan Yesus terkait dengan orang yang percaya kepadanya. Tentu percaya dalam hal ini percaya pada tindakan Yesus, pekerjaan-pekerjaan Yesus. Tidak ada kebohongan di sana
Tidak ada keraguan dari mereka yang percaya. Mereka percaya bahwa tindakan Yesus adalah tindakan Allah. Meskipun dalam peristiwa-peristiwa tertentu ya, orang yang dekat dengan Yesus juga itu meninggalkan dia. Seperti bacaan sebelumnya. Bagaimana mereka tidak begitu yakin ya. Seolah-olah perkataan-perkataan Yesus sangat keras ya. Mereka yang makan dagingku dan minum darahku akan memperoleh hidup selama-lamanya. Bagaimana Yesus memberikan dagingnya dan darahnya ya? Dan karena tidak percaya, maka kedangkalan berpikir refleksi itu pun membuat mereka mengambil keputusan untuk pergi. Tetapi kedua belas rasul, pengakuan Petrus, kemana lagi akan kami pergi Tuhan? Perkataan adalah perkataan yang hidup. Nah itulah gambaran orang yang percaya. Sehingga kedua belas rasul itu bertahan. Sampai ya Yesus itu ya meyakini bahwa para murid itu yang memang percaya pada Yesus ya. Meskipun dalam hari tertentu kelemahan-kelemahan mereka itu tetap ada, tidak hilang dari mereka. Tapi keyakinan, kepercayaan mereka itu ya setidaknya itu membuat Yesus tetap memberi ruang kepada mereka untuk mengikuti dia dan mengajarkan kepada mereka banyak hal melalui tindakan, ya, melalui kata-katanya dan sebagainya. Teman-teman, saudara-saudari yang terkasih, ketidakpercayaan itu membuat bimbang. Tidak terlepas juga dari kita sebagai orang yang telah dibaptis. Mungkin kita dibaptis, tetapi kita masih ragu dalam kepercayaan itu. Karena mungkin kita belum melihat bukti. Ya. Atau mungkin juga karena kita itu berada dalam sebuah pengalaman-pengalaman hidup yang pahit, tetapi kok kita tidak merasakan kehadiran Tuhan. Di sana ada penolakan ya. Tetapi sebenarnya teman-teman, saudara-saudari, kalau kita berbicara tentang percaya, tidak harus menunggu bukti. Berbahagialah orang yang tidak melihat tetapi percaya. Kita-kita ini seharusnya. Dan di sini pun Yesus memberikan sebuah apresiasi yang mulia ya bagi mereka yang tidak melihat tapi percaya. Dan dalam situasi itu ya mungkin kebimbangan kita, keraguan kita ada. Tetapi sebenarnya itu adalah gerakan-gerakan manusiawi kita ya. Yang memang kita itu selalu mengharapkan sesuatu itu terjadi begitu sudah untuk kita. Apa yang kita inginkan itu terjadilah atas kita. Semacam kita percaya harus ada timbal balik dari apa yang kita percaya. Tuhan mencintai orang yang percaya dan mengasihi mereka. Dia mengasihi kita mungkin di saat kita membutuhkan Tuhan, kita merasa Tuhan tidak hadir. Sebenarnya Tuhan tidak hadir. Tapi Tuhan hanya mengharapkan kita datang kepadanya dan memasrahkan seluruh persoalan hidup kita kepadanya. Membiarkan dia bekerja. Tuhan tetap memperhatikan orang yang percaya sungguh kepadanya. Atau mungkin Tuhan tidak membalas saat itu. Di kemudian hari Tuhan akan memberikan yang terbaik kemudian. Atau pada akhirnya kehidupan kekal itu menjadi ganjaran bagi kita yang percaya sungguh kepadanya. Tapi karena kita berada dalam keterbatasan seperti itu, kita terkadang terjebak dalam kebimbangan itu. Bacaan hari ini setidaknya teman-teman, Bapak Ibu, memberikan sebuah wawasan untuk kita bahwa Allah berkarya terus dalam hidup kita. Dalam hal-hal kecil, pengalaman-pengalaman kecil. Ya. Hanya kita mungkin ya, kurang menyadari itu karena kita kurang berada dalam situasi keheningan merasakan kehadiran Tuhan. Kita mungkin terlalu sibuk dengan pekerjaan-pekerjaan kita. Sibuk dengan rutinitas-rutinitas kita. Ketika kita berada dalam titik terendah dalam hidup, kita merasakan bahwa Tuhan tidak hadir untuk kita. Bukan seperti itu. Tapi Tuhan itu senantiasa ada untuk kita. Dan karena itu kita orang yang percaya, mempersiapkan waktu, menyediakan waktu untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Menyiapkan waktu dalam keheningan, mendengarkan Tuhan dia berbicara kepada kita. Dengan demikian ya, saat-saat seperti itulah kita merasakan kehadiran Tuhan. Bukan tunggu saat kita berada dalam persoalan. Itulah sekiranya tipe orang percaya. Seperti para rasul tadi itu. Teman-temannya yang lain
melihat perkataan Yesus keras karena memang mereka tidak mempersiapkan waktu untuk merenungkan apa yang telah dilakukan oleh Yesus. Para rasul dalam keterbatasan-keterbatasannya tetap ada gerakan hati mereka melihat Yesus itu lain ya, sehingga mereka tetap bertahan dalam iman. Demikian pun dengan kita, sekiranya pesan bacaan hari ini semakin meneguhkan iman kita. Amin.